Hesti duduk termenung di sudut kamar, dikelilingi oleh suasana yang terasa sunyi dan dingin. Di tangannya, cincin pertunangan yang dulu begitu membanggakan, kini terasa seperti beban yang berat. Kilauan emasnya yang semula memancarkan kebahagiaan, kini hanya mengingatkan pada kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan. Dia memandangi cincin itu dalam diam, seolah berharap benda itu bisa memberi penjelasan atas segala yang terjadi, atau setidaknya menghapus rasa sakit yang menusuk hatinya. Bayangan Arman, tunangannya yang dulu begitu dicintainya, muncul di benaknya. Sosok pria yang selalu ada di sisi Hesti, yang seakan menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidupnya, kini berubah menjadi sosok yang asing dan penuh kebohongan. Hesti masih ingat jelas hari ketika Arman melamarnya, dengan penuh harapan dan janji-janji manis yang seolah akan membawa mereka ke kehidupan yang sempurna. Semua itu kini terasa seperti sebuah ilusi. Setiap detik yang berlalu, semakin terasa hampa. Hesti teringat dengan tajam saat ia pulang lebih awal dari rencana dan melihat Arman serta Lila, sepupunya yang sangat dekat dengannya, dalam pelukan hangat. Hesti berdiri terpaku di pintu, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Arman, yang selama ini ia kira mencintainya, ternyata lebih memilih Lila, sepupu yang selama ini dianggapnya saudara. Perasaan cemas, marah, dan terluka bercampur aduk dalam dirinya. Namun, yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan yang datang dari orang yang selama ini ia percayai sepenuh hati. Hesti menggenggam erat cincin itu, seolah ingin menghancurkannya. Namun, ia sadar bahwa meskipun cincin itu hanya sebuah benda, kenangannya yang terkandung di dalamnya tidak bisa dihancurkan dengan mudah. Arman, yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidupnya, kini telah menghancurkan segalanya. Saat itu, Hesti merasa seperti terjebak dalam kekosongan yang tak terhingga. Dalam kesendirian kamarnya, ia mencoba untuk mencerna semua yang telah terjadi, mencoba untuk menerima kenyataan pahit bahwa cinta yang ia percayai ternyata hanyalah sebuah kebohongan. Kini, ia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tunangannya yang dulu begitu setia, ternyata lebih memilih wanita lain yang bahkan sangat dekat dengannya. Luka di hati Hesti tak kunjung sembuh. Ia tahu, meskipun ia harus melanjutkan hidupnya, kenangan ini akan selalu ada. Cincin pertunangan itu mungkin akan ia lepaskan suatu saat nanti, tetapi rasa sakit dan perasaan dikhianati itu tak akan pernah hilang begitu saja. Hesti baru saja pulang dari kerja dengan langkah yang biasa, tetapi entah mengapa, ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Sesuatu yang aneh, seolah ada hal yang tidak beres. Ketika ia membuka pintu rumah, ia merasakan keheningan yang lebih dalam dari biasanya, tetapi itu tidak cukup menghilangkan rasa curiganya. Ia menyimpan tas kerjanya dengan cepat, lalu melangkah pelan ke ruang tamu, tempat di mana biasanya Arman menunggunya setelah ia pulang. Namun, langkah Hesti terhenti begitu saja saat matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Di ruang tamu, di bawah pencahayaan lampu yang remang, Arman dan Lila berdiri begitu dekat, saling berpelukan dengan lembut. Lila, sepupunya sendiri, yang selama ini begitu dekat dengannya, tersenyum manis, sementara Arman membalas senyum itu dengan tatapan penuh kelembutan. Hesti merasa tubuhnya kaku, jantungnya berdebar dengan cepat, tak mampu mengerti apa yang sedang dilihatnya. Kemudian, sesuatu yang membuat Hesti semakin tidak bisa bernapas terjadi. Arman, yang dulu selalu menghindari kontak fisik dengan Lila, kini memeluk sepupunya itu dengan penuh kehangatan. Mereka berdua berdiri di sana, dalam pelukan yang begitu intim, dan dengan perlahan, Arman mencium kening Lila dengan lembut, penuh kasih sayang yang seolah hanya untuknya. Hesti merasa seolah dunia berhenti berputar. Ia berdiri di ambang pintu, seolah terjebak dalam bayang-bayang yang tak bisa ia pahami. Air mata mulai menggenang di matanya. Di depan matanya, cinta yang selama ini ia percayai ternyata hanya sebuah kebohongan. Ia melihat Arman dan Lila dengan hati yang hancur, tak mampu berbicara, bahkan tak bisa melangkah lebih jauh. Suara hatinya berteriak, tetapi bibirnya keluh. Tiba-tiba, Arman menyadari kehadiran Hesti di pintu dan menoleh. Ada keheranan di wajahnya, tetapi lebih pada kekhawatiran yang tampak samar. Sebelum Hesti bisa berkata apa-apa, Arman perlahan melepaskan pelukannya dari Lila, berdiri dengan jarak yang jauh,
seakan-akan mencoba memberi ruang, meskipun hatinya seolah sudah tidak ada lagi untuk Hesti. Hesti, suara Arman terdengar rendah. Namun dalam ketenangannya, Hesti bisa merasakan ada sebuah penyesalan. Aku harus bicara. Jadi ini yang kamu sembunyikan dariku. Hesti berkata, suaranya serak, hampir tak bisa menahan rasa sakit yang merobek-robek dadanya. Aku selalu percaya padamu, Arman. Aku bahkan sudah membayangkan masa depan kita bersama. Arman menarik napas panjang, menatap Lila sejenak, dan kemudian menatap Hesti dengan tatapan yang penuh kebingungannya sendiri. Lalu, dengan suara yang lebih dalam dan penuh penyesalan, ia berkata, Hesti, aku tidak pernah mencintaimu. Aku hanya merasa terjebak. Aku tahu ini sangat salah, tetapi aku tidak bisa terus berpura-pura. Hesti merasa seolah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Kata-kata itu bagaikan pisau yang menusuk hatinya. Apa yang kamu katakan? Kata Hesti, hampir tak percaya. Suaranya bergetar. Jadi selama ini, semuanya hanya kebohongan? Kamu tidak pernah mencintaiku. Arman menunduk, tak mampu menatap mata Hesti. Aku tidak bisa membohongi diriku lagi. Aku mencintai Lila, bukan kamu. Aku sudah lama merasa seperti ini, Hesti, tapi aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku tahu aku telah mengkhianatimu, dan aku sangat menyesal karena itu. Tetapi, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Aku tak bisa berpura-pura lagi. Lila, yang berada di sampingnya, kini menatap Hesti dengan tatapan canggung. Hesti bisa melihat kejujuran dalam mata Lila, tetapi itu tidak membuatnya merasa lebih baik. Justru, semuanya terasa semakin rumit dan sakit. Lila adalah orang yang paling ia percayai, seorang sepupu yang selalu dianggap saudara. Dan kini, Lila adalah bagian dari pengkhianatan ini. Hesti menggigit bibirnya, berusaha menahan tangis. Rasanya begitu berat untuk menerima kenyataan ini, tetapi semakin lama ia berdiri di sana, semakin terasa bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Hesti tahu, dengan setiap kata Arman, ia harus merelakan sesuatu yang begitu berharga dalam hidupnya. Tanpa bisa berkata-kata lagi, Hesti memutar tubuhnya dan bergegas pergi. Setiap langkah yang ia ambil, semakin terasa sakit. Namun, ia tahu, meskipun pengkhianatan ini begitu menyakitkan, ia harus meninggalkan semuanya di belakang. Tidak ada yang bisa memperbaiki luka hatinya yang tercabik-cabik, dan Arman serta Lila tidak akan pernah bisa menjadi bagian dari masa depannya. Setelah meninggalkan rumah Arman, Hesti berjalan tanpa arah, melangkah melewati jalan-jalan yang terasa semakin sempit dan menyesakan. Setiap sudut kota yang biasa ia lewati kini terasa asing, seakan dunia di sekitarnya telah berubah. Kepalanya berdenyut hebat, dan hatinya terasa hampa, kosong, seperti ada lubang besar yang tidak bisa diisi. Namun, di tengah kekacauan itu, satu hal yang pasti, ia harus kembali ke rumah. Ke tempat di mana ia merasa aman, tempat yang selalu memberikan rasa nyaman. Meskipun kini, tidak ada lagi rasa nyaman yang bisa mengobati luka yang begitu dalam. Sesampainya di rumah, Hesti langsung menuju ke kamar tidurnya, melemparkan tas kerja ke atas tempat tidur, dan duduk di sisi ranjang. Tidak ada suara yang keluar dari bibirnya, hanya isak yang tertahan di dalam dada. Terkadang, ia merasa seperti terperangkap dalam sebuah mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, rasa sakit itu tidak menghilang begitu saja. Dalam kebisuan, ia akhirnya menelepon ibunya, Bu Ratna. Beberapa saat kemudian, Bu Ratna datang dengan langkah cepat, menyadari ketegangan yang ada di udara. Ibunya duduk di samping Hesti, memegang bahunya dengan lembut. "Ada apa, sayang?" tanya Bu Ratna. Matanya penuh rasa khawatir. Hesti menatap ibunya, dan tanpa bisa menahan, air mata yang sudah lama tertahan pun jatuh. Ia menceritakan semua yang terjadi, pengkhianatan Arman, ciuman antara Arman dan Lila, kata-kata yang melukai hati. Semuanya keluar begitu saja, tanpa bisa ia tahan lagi. Setiap kata terasa seperti racun yang menyebar ke seluruh tubuhnya, dan meskipun sudah menceritakan semuanya, luka di hatinya tetap saja tidak bisa sembuh begitu cepat.
Bu Ratna mendengarkan dengan seksama, menatap anaknya dengan penuh perhatian. Ketika Hesti selesai bercerita, ibunya menarik napas panjang, seolah berusaha menahan emosi yang muncul. Bu Ratna adalah seorang wanita yang kuat, dan meskipun hati seorang ibu pasti hancur melihat anaknya terluka, ia tahu bahwa Hesti membutuhkan lebih dari sekadar penghiburan. Ia perlu dukungan dan kekuatan untuk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Sayang, aku tahu ini sangat berat untukmu. Sakit sekali rasanya. Aku tahu. Tapi, kamu harus percaya, tidak semua laki-laki itu buruk. Tidak semua pria akan mengecewakanmu seperti itu, kata Bu Ratna dengan suara yang lembut namun penuh keyakinan. Aku tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Arman dan Lila, tetapi kamu harus ingat bahwa itu bukan kesalahanmu. Kamu tidak pantas diperlakukan seperti itu. Hesti menunduk, mencoba mencerna kata-kata ibunya. Ia ingin percaya bahwa ada kebenaran dalam setiap perkataan Bu Ratna. Namun, hati yang terluka itu terasa sulit untuk menerima kenyataan. Setiap kali ia berpikir tentang cinta, pikirannya langsung terhubung dengan rasa sakit yang mendalam, seperti ada dinding tebal yang menghalangi semua perasaan baik yang seharusnya bisa hadir. Ia takut untuk memberi hati dan percaya lagi pada seseorang. Aku takut, Bu. Suara Hesti bergetar, hampir terbisik. Aku takut jika aku membuka hatiku lagi, aku akan terluka lebih dalam. Aku takut jika aku mempercayai seseorang, mereka akan meninggalkanku seperti yang dilakukan Arman. Aku tak bisa merasakannya lagi. Bu Ratna menggenggam tangan Hesti dengan lembut, merasakan betapa rapuhnya hati anaknya saat ini. Ia tahu, ini bukan hanya masalah cinta yang berakhir dengan luka. Ini adalah tentang kepercayaan, tentang bagaimana Hesti mulai meragukan dunia dan semua orang di sekitarnya. Tetapi Bu Ratna juga tahu bahwa waktu adalah obat yang bisa menyembuhkan sebagian besar luka, meskipun itu membutuhkan kesabaran yang besar. Sayang, kata Bu Ratna dengan penuh ketulusan, cinta itu bukan tentang siapa yang bisa membuatmu merasa aman dan nyaman hanya dengan kata-kata atau janji-janji manis. Cinta sejati datang dari seseorang yang menerima kekuranganmu dan tetap berada di sisi kamu, bahkan saat semuanya terasa berat. Arman memang bukan orang yang tepat untukmu, dan kamu berhak mendapat seseorang yang lebih baik. Tetapi itu tidak berarti bahwa cinta itu tidak ada. Ada banyak orang di luar sana yang bisa mencintaimu dengan tulus, tanpa menyakiti hatimu. Hesti menarik napas dalam-dalam, meresapi kata-kata ibunya. Meskipun hatinya masih terasa nyeri, ia merasa sedikit lebih tenang. Ibunya selalu tahu apa yang harus dikatakan untuk membuatnya merasa sedikit lebih baik. Namun, di dalam dirinya masih ada keraguan yang tak terucapkan. Ia takut, dan perasaan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia merasa, setelah semua yang terjadi, tidak ada lagi tempat untuknya di dalam dunia cinta. Namun, Bu Ratna tidak menyerah begitu saja. Ia tahu bahwa luka Hesti tidak akan sembuh dalam semalam, dan tidak ada yang bisa mempercepat proses itu selain waktu dan dukungan tanpa syarat dari keluarga. Aku akan selalu ada untukmu, sayang. Apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian. Aku dan ayahmu akan selalu mendukungmu. Kamu akan menemukan jalanmu sendiri, dan saat itu tiba, kamu akan tahu apa yang terbaik untuk dirimu. Meskipun Hesti masih merasakan kekosongan dalam dirinya, ia merasa sedikit lebih ringan setelah mendengar kata-kata ibunya. Ia tahu, perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi setidaknya ia tidak perlu menempuhnya sendirian. Dalam pelukan ibunya, Hesti merasa sedikit harapan kembali tumbuh. Perlahan, ia mulai menyadari bahwa meskipun hatinya terluka, ia tidak kehilangan segalanya. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Bu Ratna terasa berjalan dengan lambat dan berat. Hesti berusaha mengabaikan rasa sakitnya, mencoba fokus pada pekerjaan untuk mengalihkan pikirannya dari segala kekecewaan yang baru saja menghancurkan dunia yang telah ia bangun. Ia mulai melibatkan diri lebih dalam bisnis keluarga, sebuah toko kecil yang dikelola oleh orang tuanya sejak lama. Meskipun toko itu sederhana, tempat itu penuh kenangan, dan Hesti merasa itu adalah tempat yang bisa memberinya sedikit kedamaian. Setiap pagi, ia datang lebih awal, memastikan setiap rak dan etalase rapi dan teratur.
Ia membantu ibunya mengatur barang dagangan, mengecek stok, dan berbicara dengan pelanggan. Aktivitas harian itu sedikit mengurangi gejolak emosional yang mengganggu hatinya. Di tengah kesibukan, ia merasa seolah bisa menemukan kembali dirinya. Terkadang, ada rasa puas yang muncul saat ia berhasil membuat toko itu lebih ramai dengan pelanggan. Setidaknya, di dunia ini ada hal-hal yang bisa dikendalikan, dan itu membuatnya merasa lebih kuat. Namun, meski dirinya teralihkan oleh pekerjaan, perasaan kesepian itu datang begitu saja. Ketika malam tiba dan toko tutup, Hesti seringkali merasa sunyi. Tidak ada suara gelak tawa, tidak ada pelukan hangat dari seseorang yang peduli, dan tidak ada lagi Arman yang dulu selalu ada untuknya. Hesti mendapati dirinya duduk sendiri di kamar, menatap langit malam yang sunyi. Pikiran-pikiran tentang pengkhianatan itu datang kembali, menyusup ke dalam kepalanya. Begitu banyak harapan yang ia letakkan pada hubungan dengan Arman, dan kini ia merasa kehilangan arah. Tak jarang, saat bertemu dengan teman-temannya atau saudara-saudara yang datang ke toko, Hesti merasakan tatapan mereka yang terkadang penuh keingintahuan, atau bahkan sedikit heran. Seiring berjalannya waktu, pembicaraan mereka pun mulai mengarah pada hal yang tak bisa dihindari, pertanyaan tentang pernikahan. "Hesti, kamu kapan nih? Sudah lama banget loh, kok belum menikah? Atau, apa kamu gak punya pacar lagi setelah putus dengan Arman?" Hesti tidak bisa menghindari percakapan-percakapan itu. Setiap kali ada yang menanyakan soal pernikahan, ia merasa seolah ada batu besar yang mengganjal di tenggorokannya. Rasanya tidak adil. Tidak adil jika orang lain melihatnya seolah ada yang salah dengan dirinya karena ia belum menikah. Padahal, ia baru saja merasakan sakit yang luar biasa. Hesti mencoba tersenyum, menyembunyikan luka di balik senyum yang dipaksakan, tetapi semakin sering pertanyaan itu muncul, semakin ia merasa terperangkap dalam ekspektasi orang lain. Di dalam hati, Hesti bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa mencintai lagi. Apakah ia akan menemukan seseorang yang bisa dipercaya tanpa meninggalkannya seperti Arman? Tapi saat orang-orang terus mengingatkan tentang usia dan status pernikahannya, rasa cemas mulai merayapi dirinya. Apa yang salah dengan dirinya? Apa yang membuat orang lain merasa perlu menanyakan hal itu? Perasaan malu dan tertekan pun mulai muncul, meskipun ia tahu bahwa semuanya tidak mudah. Suatu malam, setelah toko tutup, Hesti duduk di meja kerjanya, memandangi ponselnya yang sepi. Tidak ada pesan dari siapapun. Hanya ada notifikasi dari beberapa aplikasi media sosial yang memberitahukan bahwa teman-temannya sedang menikmati waktu bersama pasangan mereka, atau beberapa yang sedang merencanakan pernikahan. Hesti menghela napas panjang, merasa begitu jauh dari mereka. Ia merasa seperti terasingkan dalam kehidupan yang dipenuhi kebahagiaan orang lain. Semua itu seolah menjadi pengingat betapa perasaannya telah berubah. Saat itulah, ibunya datang ke ruang belakang toko. Bu Ratna menatap Hesti dengan penuh perhatian, seolah bisa merasakan kekosongan yang ada di dalam hati anaknya. Ia tahu bahwa meskipun Hesti terlihat sibuk dan mengalihkan perhatian, ada banyak hal yang tidak bisa disembunyikan begitu saja. "Sayang," Bu Ratna memulai percakapan dengan lembut. "Apa kamu baik-baik saja? Aku tahu kamu sibuk, tapi jangan biarkan dirimu terkekang oleh perasaan orang lain. Kamu sudah cukup hebat, dan kamu harus ingat bahwa hidup ini tidak hanya soal menikah atau punya pasangan. Kamu punya banyak potensi, Hesti. Fokus pada itu, bukan pada apa yang orang lain katakan." Hesti menunduk, merasakan ketulusan dalam kata-kata ibunya. Meski begitu, ia masih merasa bingung. Hatinya terasa kacau. Bagaimana ia bisa fokus pada hal lain jika setiap sudut kehidupan sosialnya memberi tekanan soal status pernikahannya? Setiap kali orang bertanya, ia merasa terperangkap dalam ekspektasi yang tak pernah ia inginkan. "Bagaimana kalau aku merasa takut, Bu? Takut untuk melanjutkan, takut untuk mencoba lagi." Hesti akhirnya mengungkapkan perasaannya yang terpendam. "Aku merasa seperti kehilangan arah." Ibunya menyentuh bahu Hesti dengan penuh kasih sayang, mencoba menenangkan. "Sayang, kamu tidak perlu terburu-buru. Menikah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan kebahagiaanmu. Kamu masih punya banyak waktu,
Dan kamu harus menemukan kebahagiaan itu dalam dirimu sendiri dulu. Jangan biarkan suara-suara luar itu membuatmu merasa tidak cukup. Kamu sudah lebih dari cukup. Hesti mengangguk pelan, meresapi kata-kata ibunya. Mungkin memang benar, bahwa kebahagiaan bukan hanya soal apa yang diharapkan orang lain darinya. Ia harus kembali fokus pada dirinya, pada hal-hal yang ia cintai, dan pada impian yang belum tercapai. Mungkin ini saatnya untuk benar-benar menemukan siapa dirinya di luar hubungan atau ekspektasi pernikahan. Meski perjalanan ini tidak mudah, Hesti tahu ia harus berusaha lebih keras untuk melihat masa depan dengan lebih jelas. Ia masih memiliki banyak hal yang bisa dilakukannya, dan mungkin cinta, baik itu untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, akan datang ketika waktunya tepat. Seiring berjalannya waktu, tekanan sosial terhadap Hesti semakin terasa berat. Setiap kali bertemu dengan teman-teman atau keluarga, percakapan yang tak terhindarkan selalu berujung pada satu topik, pernikahan. Hesti mulai merasa terperangkap dalam anggapan bahwa dirinya harus segera menikah, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar orang sebayanya. Begitu banyak yang menganggapnya sebagai wanita yang terlambat, bahkan ada yang dengan berani mengatakan, "Kamu sudah cukup umur, Hesti. Kenapa belum menikah?" Semakin banyak pertanyaan yang dia terima, semakin ia merasa lelah dan tertekan. Setiap pertanyaan tentang pernikahan seolah mengingatkan pada kegagalan hubungan masa lalunya dengan Arman, dan perasaan itu semakin membuatnya merasa cemas dan ragu tentang konsep cinta itu sendiri. Bagi Hesti, cinta kini terasa seperti sesuatu yang rapuh, mudah hancur, dan sulit dipercaya. Ia mulai meragukan apakah cinta itu benar-benar ada, atau jika itu hanya sebuah ilusi yang diciptakan oleh harapan-harapan yang tidak pernah terwujud. Suatu malam, setelah makan malam bersama, ketika suasana rumah terasa lebih tenang, Pak Bambang dan Bu Ratna memutuskan untuk berbicara serius dengan Hesti. Mereka berdua sudah cukup lama memperhatikan bahwa Hesti terlihat semakin tertekan dan terasingkan dari orang-orang di sekitarnya. Mereka merasa Hesti butuh perhatian lebih, dan mungkin perlu dorongan untuk membuka hatinya kembali. "Sayang," Pak Bambang memulai dengan nada lembut. "Kami paham kalau kamu merasa kecewa dan terluka setelah kejadian itu. Tapi hidup terus berjalan. Kamu tidak bisa terus-menerus tenggelam dalam kenangan buruk itu. Kamu layak bahagia, Hesti." Hesti menatap wajah ayahnya, merasa hati kecilnya tergerak oleh kata-kata itu. Namun, di sisi lain, ada rasa keraguan yang begitu mendalam. Apakah benar dirinya layak bahagia? Apakah cinta itu masih mungkin ada dalam hidupnya? Bu Ratna, yang duduk di samping suaminya, melanjutkan, "Ada seorang pria yang menurut kami bisa memberikanmu kebahagiaan. Namanya Dharma, anak dari teman lama kami. Dia orang yang baik, sederhana, dan penuh perhatian. Kami rasa dia cocok untukmu." Mendengar nama Dharma membuat Hesti terdiam sejenak. Ia tidak tahu banyak tentang pria itu. Dharma adalah teman dari keluarga mereka, tetapi mereka jarang bertemu. Hesti pernah mendengar sedikit tentangnya, seorang pria yang bekerja di sebuah lembaga non-profit dan dikenal sebagai orang yang rendah hati dan jujur. Namun, untuk Hesti, semua itu terasa asing. Ia belum siap untuk membuka hati lagi. Terlebih, ia merasa tidak ada yang bisa menggantikan tempat Arman dalam hidupnya. "Apa maksud Bunda dan Ayah?" tanya Hesti dengan ragu. "Kalian ingin aku memberi kesempatan pada Dharma hanya karena dia pria yang baik? Aku belum siap. Ayah, Bunda, aku masih merasa takut. Takut untuk mencintai lagi. Takut untuk dikecewakan." Pak Bambang menatap Hesti dengan penuh pengertian. "Kami tidak ingin memaksamu, sayang. Kami hanya ingin kamu bahagia. Terkadang, kesempatan terbaik datang dari tempat yang tidak kita duga. Dharma bisa menjadi seseorang yang bisa kamu percayai, tapi keputusan ada di tanganmu. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini." Hesti menundukkan kepala, merenung. Dalam hatinya, ia merasa tertekan, bukan hanya karena apa yang diharapkan orang tuanya, tapi juga karena masyarakat di sekitarnya yang terus mengingatkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang seharusnya dicapai pada usia tertentu. Semua pandangan itu seolah menciptakan keraguan dan kebingungan yang semakin mendalam. Di satu sisi,
Ia merasa orang tuanya hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi di sisi lain, Hesti merasa sangat cemas jika ia memberi kesempatan pada Dharma. "Aku takut, Ayah, Bunda," kata Hesti pelan. "Aku takut jika aku mencoba lagi dan akhirnya terluka lagi. Aku merasa seperti tidak bisa percaya pada siapapun sekarang. Bagaimana kalau dia tidak seperti yang kalian kira? Bagaimana jika aku terjebak dalam hal yang sama lagi?" Bu Ratna meraih tangan Hesti dengan lembut. "Hesti, hidup memang penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang bisa menjamin segalanya berjalan dengan sempurna. Tapi kamu harus memberi dirimu kesempatan untuk mencoba. Jangan biarkan ketakutanmu menghalangi kebahagiaanmu. Dharma bukanlah Arman, dan dia tidak akan pernah menjadi Arman. Hanya ada satu cara untuk tahu apakah dia bisa menjadi bagian dari hidupmu, dengan memberinya kesempatan." Hesti menatap mata ibunya, yang penuh dengan kasih sayang dan pengertian. Ia tahu bahwa ibu dan ayahnya hanya menginginkan yang terbaik untuknya. Namun, saat itu, Hesti merasa bingung dan terbelah antara rasa takut yang menguasai dirinya dan harapan yang diberikan oleh orang tuanya. Pak Bambang menambahkan, "Kita semua tahu kamu belum sepenuhnya sembuh dari luka lama, dan itu wajar. Tapi kamu tak akan pernah tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak membuka diri. Berikan kesempatan pada dirimu untuk mencintai lagi. Dharma adalah pria yang baik, Hesti. Dia bisa membantumu jika kamu memberi kesempatan padanya." Suasana menjadi sunyi sejenak. Hanya suara detakan jam dinding yang terdengar di ruang makan. Hesti merasakan beban yang semakin berat di dadanya. Ia ingin sekali percaya pada kata-kata orang tuanya. Namun rasa takut dan keraguan terus menghalanginya. Apa benar ia siap membuka hatinya lagi? Apa benar ia bisa mencintai seseorang tanpa takut disakiti? Aku akan berpikir tentang itu," jawab Hesti akhirnya dengan suara yang hampir tak terdengar. "Tapi aku butuh waktu, Ayah, Bunda." Orang tuanya hanya tersenyum lembut, memahami bahwa waktu adalah hal yang paling dibutuhkan Hesti. Mereka tidak ingin memaksanya, hanya berharap bahwa dengan waktu, Hesti akan mampu melihat dan merasakan hal-hal yang lebih baik dalam hidupnya. Dengan penuh kasih, Bu Ratna menepuk punggung Hesti, sementara Pak Bambang hanya mengangguk, memberikan ruang bagi Hesti untuk memutuskan dengan hati yang tenang. Malam itu, setelah semua selesai, Hesti duduk sendiri di kamar, merenung panjang. Di luar jendela, bulan bersinar terang. Ia merasakan segenap perasaan yang campur aduk, tetapi satu hal yang pasti, ia harus membuat keputusan, dan itu bukanlah keputusan yang mudah. Hari pernikahan Hesti dengan Dharma tiba dengan suasana yang berbeda dari apa yang pernah ia bayangkan. Bagi sebagian orang, pernikahan adalah momen yang penuh kebahagiaan dan antusiasme. Namun bagi Hesti, hari itu terasa lebih seperti beban yang harus ia jalani. Meski niat orang tuanya baik, dan Dharma menunjukkan segala upaya untuk membuatnya merasa nyaman, Hesti masih merasa terjebak dalam ketidakpastian. Ia menikah bukan karena cinta yang tulus, tetapi karena rasa kewajiban yang mendorongnya untuk memberi kesempatan pada apa yang ia anggap sebagai pilihan terakhir dalam hidupnya. Di altar, saat ia dan Dharma bertukar janji suci, Hesti merasakan hatinya seolah tidak hadir sepenuhnya. Ia menggenggam tangan Dharma dengan erat, tetapi pikirannya melayang jauh. Terbayang sosok Arman yang kini hanya menjadi kenangan pahit yang terus menghantui. Setiap kali ia mencoba fokus pada wajah Dharma yang tersenyum lebar, bayangan Arman kembali muncul di benaknya, menambah rasa kosong yang sudah menyelimuti hatinya. Dharma, di sisi lain, jelas terlihat bahagia. Dia memandang Hesti dengan penuh kasih sayang, dengan harapan bahwa pernikahan ini akan menjadi awal dari sebuah kehidupan yang bahagia bersama. Hesti bisa merasakan usahanya untuk membuatnya merasa diterima, untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Namun, meskipun Dharma begitu baik, hati Hesti tetap tidak bisa sepenuhnya terbuka. Ada jarak emosional yang sulit dijembatani, dan itu membuat Hesti merasa terisolasi dalam pernikahannya sendiri. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti sebuah rutinitas yang monoton. Dharma bekerja keras di kantornya, sementara Hesti menghabiskan waktu di rumah, berusaha menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang istri.
Ia mulai merasakan bagaimana setiap harinya terasa seperti sebuah beban yang harus ia pikul. Setiap senyuman Dharma, setiap perhatian kecilnya, semakin membuat Hesti merasa lebih jauh dari perasaan yang diharapkan ada dalam sebuah pernikahan. Pada malam pertama mereka sebagai pasangan suami istri, Hesti merasa cemas. Meskipun Dharma tidak pernah memaksanya, ia bisa merasakan ada harapan besar di dalam diri suaminya untuk menjalin kedekatan lebih jauh. Namun, Hesti merasa kosong, tak ada gairah, tak ada perasaan yang menggebu seperti yang seharusnya ada dalam sebuah hubungan pernikahan. Ia hanya merasa seperti menjalani rutinitas yang tidak memiliki makna lebih. Dharma, aku belum siap, kata Hesti dengan suara pelan, sambil menatap ke arah suaminya yang duduk di sebelahnya. Aku rasa aku butuh waktu. Dharma menatapnya dengan penuh pengertian, mengangguk pelan. Aku tahu, Hesti, aku tidak akan memaksamu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku di sini untukmu, kapanpun kamu siap. Kata-kata Dharma itu membuat hati Hesti sedikit tenang, namun perasaan kosong yang ia rasakan tetap ada. Dia merasa bersalah. Dharma adalah pria yang baik, terlalu baik bahkan. Dia tidak pantas diperlakukan seperti ini, dengan ketidakpastian yang berlarut-larut. Namun, Hesti juga tahu bahwa ia tidak bisa memaksakan dirinya untuk merasa lebih dari sekadar menerima pernikahan ini. Semua yang ada dalam dirinya hanyalah rasa bingung dan cemas tentang masa depan mereka. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka berdua menjadi semakin terjebak dalam kebiasaan. Dharma terus berusaha membahagiakan Hesti, berusaha menjadi suami yang ideal dengan segala cara. Dia membuatkan sarapan setiap pagi, membantunya membersihkan rumah, bahkan berusaha membuat momen-momen romantis seperti yang sering ditonton dalam film. Namun, Hesti merasa semua itu tidak cukup. Ia tidak merasa apa-apa, hanya rutinitas yang tak ada akhirnya. Setiap kali ia melihat Dharma, yang selalu tersenyum dan berusaha menunjukkan rasa sayang, Hesti merasa semakin cemas. Seharusnya, ia merasa bersyukur dan bahagia memiliki suami yang penuh perhatian dan sabar. Namun, kenyataannya, Hesti merasa seperti hidup di dalam bayang-bayang kenangan masa lalu, yang sulit untuk dia tinggalkan. Pada suatu malam, ketika mereka duduk bersama di ruang tamu setelah makan malam, Hesti memandang Dharma dengan perasaan yang semakin berat. Ia tidak bisa terus-menerus menjalani pernikahan ini dengan ketidakpastian yang terus menghantui hatinya. Dharma, suara Hesti terdengar pelan, tapi tegas. Aku rasa aku perlu jujur padamu. Aku tidak bisa memaksakan perasaan ini. Aku merasa kosong, dan aku merasa tidak siap untuk sepenuhnya membuka hatiku padamu. Dharma menatapnya dengan tatapan penuh pengertian, meskipun rasa sakit tampak di matanya. Aku tahu, Hesti, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan tetap ada di sini, untuk kamu, kapanpun kamu siap. Hesti menggigit bibir bawahnya, merasa semakin bersalah. Ia ingin sekali bisa mencintai Dharma dengan sepenuh hati, tetapi perasaan itu tidak datang begitu saja. Ia tidak tahu apakah waktu akan membantu mengubah semuanya, ataukah ia hanya akan terus merasa terperangkap dalam pernikahan yang dibangun atas dasar kewajiban. Setiap hari, Hesti semakin merasa terperangkap dalam ketidakpastian ini. Dharma berusaha keras untuk menunjukkan kasih sayangnya, tetapi Hesti hanya bisa merasakan kehampaan yang semakin dalam. Ia ingin percaya bahwa pernikahan ini bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih baik, tetapi perasaan takut dan kesedihan masih menumpuk dalam dirinya. Hesti tahu, ia tidak bisa terus menjalani pernikahan ini dengan hati yang kosong. Namun, ia juga tidak tahu bagaimana cara untuk mengisinya, atau apakah cinta itu akan datang pada akhirnya. Apa yang ia yakini saat ini adalah bahwa pernikahan dengan Dharma bukanlah akhir dari kisahnya, tetapi sebuah perjalanan panjang yang harus dilalui, dengan banyak ketidakpastian yang harus diterima. Semakin lama Hesti menikah dengan Dharma, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Meskipun Dharma selalu menunjukkan perhatian yang tulus dan berusaha keras untuk membuatnya merasa nyaman, ada satu hal yang selalu mengganggunya, pekerjaan Dharma. Setiap kali Hesti bertanya lebih lanjut tentang pekerjaan suaminya, Dharma selalu memberikan jawaban yang samar dan tidak jelas.
Ia sering mengatakan bahwa ia bekerja serabutan, melakukan berbagai macam pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Awalnya, Hesti tidak terlalu memikirkannya. Namun, seiring berjalannya waktu, rasa ingin tahunya mulai tumbuh. Dharma memiliki gaya hidup yang sederhana. Mereka tinggal di rumah kecil yang cukup nyaman, tetapi jauh dari kemewahan. Dharma jarang berbicara tentang rekan-rekannya atau mengundang teman-temannya datang ke rumah. Hesti merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia juga tidak ingin terlalu mencurigai suaminya. Lagi pula, Dharma selalu memperlakukan Hesti dengan sangat baik, memberi perhatian yang tidak terhingga, dan selalu mendengarkan keluh kesahnya. Namun, perasaan Hesti mulai berubah ketika ia mulai melihat beberapa hal yang mencurigakan. Dharma seringkali pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan yang harus diselesaikan. Hesti mulai merasa ada yang tidak beres dengan cerita-cerita yang selalu disampaikan Dharma. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pekerjaan serabutan yang dikatakannya itu? Suatu hari, rasa penasaran Hesti mencapai titik puncaknya. Ia memutuskan untuk mengikuti Dharma. Dengan hati yang berdebar, Hesti bersembunyi di balik mobil mereka saat Dharma pergi pagi-pagi, mengenakan pakaian yang lebih formal daripada biasanya. Ia merasa cemas, tetapi juga ingin menemukan kebenaran. Hesti mengikutinya dengan hati-hati, berusaha agar tidak terlihat. Dharma menuju ke sebuah gedung tinggi yang megah, sebuah perusahaan yang Hesti kenal sebagai salah satu perusahaan besar di kota. Ia merasa sedikit bingung, karena tidak ada indikasi sebelumnya yang menunjukkan bahwa Dharma bekerja di perusahaan sebesar itu. Hesti memutuskan untuk menunggu di sekitar gedung tersebut, menyembunyikan diri di sudut yang tidak mencolok. Beberapa jam kemudian, Dharma keluar dari gedung itu dengan mengenakan jas yang rapi, tampak sibuk tetapi tampaknya tidak tertekan. Hesti merasa terkejut dan sedikit terperanjat. Dharma bukan hanya bekerja di perusahaan besar, tapi juga tampak sangat profesional dan berwibawa, jauh berbeda dari gambaran pekerja serabutan yang ia ceritakan selama ini. Dengan langkah yang pasti, Dharma menuju ke mobilnya, seolah tidak merasa ada yang aneh dengan segala hal yang baru saja ia lakukan. Hesti masih bingung dan cemas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa Dharma tidak pernah menceritakan pekerjaan ini kepadanya? Adakah sesuatu yang ia sembunyikan? Dengan perasaan campur aduk, Hesti memutuskan untuk kembali ke rumah dan memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Hesti memutuskan untuk bertanya langsung pada Dharma. Ia merasa takut, tapi rasa penasaran yang begitu kuat tidak bisa ditahan lagi. "Dharma, ada yang ingin aku tanyakan," kata Hesti, dengan suara yang hampir tak terdengar. "Kenapa kamu tidak pernah menceritakan pekerjaanmu yang sebenarnya? Apa yang kamu lakukan di perusahaan besar itu?" Dharma menatapnya dengan wajah yang tenang, seolah sudah menunggu pertanyaan ini datang. Ia menarik napas panjang sebelum menjawab. "Hesti, aku tahu ini mungkin mengejutkanmu, tapi sebenarnya aku bekerja di sana sebagai manajer proyek. Pekerjaan ini sangat menuntut dan membutuhkan komitmen penuh. Tapi aku tidak ingin membiarkan semua kemewahan dan kesuksesan itu mempengaruhi cara aku menjalani hidup. Aku memilih untuk hidup sederhana, karena aku percaya bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari harta benda atau pengakuan dari orang lain." Hesti terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Semua hal yang ia pikirkan tentang Dharma tiba-tiba berubah. Dharma bukanlah pria yang ia bayangkan sebelumnya, yang hidup serabutan dan tidak jelas arah hidupnya. Dia adalah seorang profesional yang sangat sukses, tetapi memilih untuk hidup dalam kesederhanaan, jauh dari sorotan publik dan kemewahan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini sebelumnya?" tanya Hesti, masih merasa bingung dan sedikit terluka karena merasa disembunyikan dari kenyataan. Dharma menghela napas dan memandang Hesti dengan penuh pengertian. "Aku tidak ingin kamu merasa terbebani oleh status sosial atau pekerjaan yang aku miliki. Aku tidak ingin kamu menganggap aku berusaha untuk menunjukkan kemewahan atau membuatmu merasa tidak cukup. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa diriku, bukan karena pekerjaan atau penghasilan yang aku miliki. Itulah mengapa aku memilih untuk hidup sederhana." Hesti terdiam sejenak, mencoba mencerna penjelasan Dharma. Perlahan, ia mulai memahami.
Dharma bukanlah pria yang sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, tetapi lebih kepada keinginannya untuk menjaga hubungan mereka tetap sederhana dan tidak terpengaruh oleh materialisme. Namun, meskipun begitu, Hesti merasa sedikit kecewa. Ia merasa bahwa ia telah terjebak dalam ketidakpastian selama ini hanya karena sebuah kesalahpahaman. Ia merasa bodoh karena tidak menanyakan hal ini lebih awal. Di sisi lain, ia juga merasa lega bahwa Dharma bukanlah pria yang tidak jujur. Ia hanya ingin hidup jauh dari hiruk-pikuk dunia luar, menjalani hidup dengan cara yang lebih tenang. Pada malam itu, Hesti memutuskan untuk menerima kenyataan bahwa Dharma adalah orang yang lebih kompleks dari yang ia bayangkan. Ia merasa malu karena sempat meragukan suaminya, tetapi di sisi lain, ia juga merasa lebih dekat dengan Dharma. Mungkin pernikahan mereka memang memiliki lebih banyak lapisan dari yang ia kira, dan perjalanan ini, meskipun penuh dengan ketidakpastian, bisa menjadi sesuatu yang berharga jika mereka menjalani bersama-sama, dengan penuh pengertian dan kepercayaan. Setelah percakapan yang penuh ketegangan dan kejujuran, Hesti merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tersingkap, sebuah lapisan dari Dharma yang sebelumnya tidak ia ketahui. Malam itu, setelah berbicara panjang lebar, keduanya duduk dalam keheningan. Hesti merasa takjub dengan penjelasan suaminya, namun hatinya masih dipenuhi dengan pertanyaan yang tak terjawab. Dharma, dengan wajah penuh ketenangan, menatap Hesti dan melanjutkan pembicaraan mereka yang sempat terhenti. Hesti, aku tahu ini mungkin sulit untuk dimengerti. Aku tidak pernah berniat untuk menyembunyikan diriku darimu, tapi aku ingin kamu tahu alasan di balik semua ini. Aku memilih untuk hidup sederhana, meskipun aku bisa saja memiliki lebih banyak, karena aku ingin tetap terhubung dengan siapa aku sebenarnya. Hesti menatap Dharma dengan penuh perhatian. Maksudmu? Tanya Hesti, suaranya lembut, masih berusaha untuk memahami. Dharma tersenyum kecil, tetapi matanya tampak serius. Aku berasal dari keluarga yang sederhana. Aku tahu rasanya hidup dalam keterbatasan. Ayahku bekerja keras sebagai buruh, dan ibuku mengajar di sekolah. Mereka mengajarkan aku untuk menghargai apa yang ada, untuk tidak mengukur kebahagiaan dari apa yang kita miliki, melainkan dari bagaimana kita menjalani hidup dan menghargai hubungan kita dengan orang lain. Meskipun sekarang aku punya lebih banyak dari yang aku bayangkan, aku tidak ingin melupakan asal-usulku. Hesti terdiam, mencoba mencerna kata-kata Dharma. Ia merasa seolah sebuah cahaya terang menyinari pikirannya, mengungkapkan sisi Dharma yang selama ini ia abaikan. Ia tahu bahwa hidup sederhana bukanlah tanda kekurangan, melainkan sebuah pilihan yang penuh dengan nilai. Itu adalah pilihan untuk tidak terjebak dalam kesombongan atau penampilan. Dharma lebih memilih untuk hidup rendah hati, jauh dari kemewahan yang bisa mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting dalam hidup. Dharma melanjutkan, aku bisa saja memakai pakaian yang lebih mahal, tinggal di rumah yang lebih besar, atau membeli barang-barang mewah. Tetapi aku tidak ingin itu semua. Aku ingin hidup dengan cara yang sederhana, agar aku bisa tetap dekat dengan diriku sendiri dan dengan orang-orang yang aku cintai, termasuk kamu. Hesti merasa hatinya mulai bergetar. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu terpaku pada hal-hal yang tampak dari luar, pada apa yang terlihat dari permukaan. Ia merasa bodoh karena pernah meragukan Dharma, padahal laki ini tidak hanya sederhana dalam penampilan, tetapi juga dalam prinsip hidupnya. Jadi, kamu tidak ingin aku merasa terbebani oleh hal-hal seperti itu? Tanya Hesti dengan suara yang mulai penuh pengertian. Dharma mengangguk. Aku ingin kamu mencintaiku karena siapa aku, bukan karena apa yang aku punya. Hesti, hidup ini bukan soal mencari kesempurnaan atau harta, tapi tentang bagaimana kita saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Hesti terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa tersentuh oleh ketulusan Dharma. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa suaminya adalah seseorang yang memiliki banyak kebaikan yang tersembunyi di balik sikap sederhana dan diamnya. Ia merasa malu karena telah meragukannya, karena terlalu cepat menilai tanpa melihat lebih dalam. Akhirnya, setelah beberapa detik yang penuh perenungan, Hesti berkata dengan suara yang lembut, Aku minta maaf, Dharma.
Aku seharusnya lebih terbuka dan lebih percaya padamu. Aku baru menyadari sekarang betapa banyak hal baik yang aku lewatkan hanya karena prasangka dan rasa takutku sendiri. Dharma hanya tersenyum. Wajahnya penuh dengan pengertian. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Hesti. Kita semua belajar. Aku hanya ingin kita bisa berjalan bersama-sama, saling mendukung, dan saling memahami. Hesti merasakan kehangatan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Selama ini, ia selalu merasa terjebak dalam rasa takut dan kekecewaan akibat pengkhianatan yang pernah ia alami. Namun kini, setelah mendengar penjelasan Dharma, perasaannya mulai berubah. Ia mulai melihat suaminya dengan cara yang berbeda, dengan mata yang lebih jernih. Dharma bukan hanya pria sederhana yang hidup dalam bayang-bayang, tetapi juga seorang pria dengan prinsip hidup yang kuat, yang tahu apa yang benar dan apa yang penting. Di malam yang tenang itu, Hesti merasakan sebuah pencerahan. Ia menyadari bahwa cinta tidak selalu datang dengan cara yang ia bayangkan. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang sederhana, dalam tindakan yang penuh ketulusan, meskipun tidak selalu tampak seperti yang diinginkan banyak orang. Hesti mulai membuka hatinya. Perlahan, ia tahu bahwa pernikahannya dengan Dharma bukanlah sebuah perjalanan yang sempurna, tetapi mereka bisa berjalan bersama, belajar dari satu sama lain, dan tumbuh bersama. Dengan penuh keyakinan, Hesti berkata, "Aku ingin mencoba, Dharma. Aku ingin kita mencoba untuk melanjutkan hidup ini bersama, dengan lebih banyak pengertian dan kepercayaan." Dharma tersenyum lebar, penuh kebahagiaan. "Aku juga ingin itu, Hesti. Aku ingin kita bersama, melalui segala hal, baik suka maupun duka." Malam itu, Hesti merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia merasa lebih ringan, lebih terbuka, dan lebih siap untuk menjalani hidupnya dengan Dharma. Tidak ada lagi keraguan yang menghalangi hatinya. Ia tahu bahwa, meskipun jalan mereka mungkin tidak selalu mudah, mereka akan menghadapinya bersama-sama. Dan itu, bagi Hesti, adalah hal yang paling penting. Waktu berlalu dengan perlahan, dan Hesti mulai merasakan perubahan yang begitu mendalam dalam hidupnya. Setiap hari yang ia jalani bersama Dharma, ia merasa semakin dekat dan semakin mengerti arti dari hubungan yang dibangun atas dasar saling percaya dan saling menghargai. Awalnya, perasaan cemas dan ragu masih menghantui pikirannya. Namun seiring berjalannya waktu, kebiasaan dan kehadiran Dharma yang selalu penuh perhatian mulai meredakan ketakutannya. Pagi hari biasanya dimulai dengan secangkir kopi hangat yang Dharma buatkan untuknya, sambil mereka berbicara tentang hari yang akan mereka jalani. Terkadang mereka hanya duduk bersama, menikmati kesederhanaan hidup yang mereka miliki, saling berbagi cerita tentang pekerjaan, tentang mimpi-mimpi kecil yang mereka simpan di hati masing-masing. Meski sederhana, momen-momen ini menjadi begitu berarti bagi Hesti. Ia merasa dihargai, dicintai tanpa syarat, dan itu adalah sesuatu yang begitu ia butuhkan setelah sekian lama terluka oleh pengkhianatan masa lalu. Dharma bukan hanya seorang suami yang perhatian, tetapi juga seorang teman yang bisa diajak berbagi. Hesti mulai menyadari bahwa selama ini, ia terlalu terpaku pada bayang-bayang masa lalu dan pengharapan akan cinta yang sempurna, padahal kebahagiaan sejati bukanlah tentang itu. Cinta yang ia miliki bersama Dharma bukanlah sesuatu yang sempurna, tetapi itu adalah cinta yang nyata, yang tumbuh dari ketulusan dan kepercayaan. Pada suatu sore yang cerah, ketika mereka duduk di teras rumah, Hesti mengungkapkan perasaannya. "Dharma, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi aku merasa ada sesuatu yang berbeda sekarang. Aku tidak lagi merasa tertekan dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Aku mulai melihat bahwa kebahagiaan itu datang dengan cara yang tak terduga." Dharma tersenyum. Tangannya meraih tangan Hesti dengan lembut. "Aku senang mendengarnya, Hesti. Aku tahu bahwa ini tidak mudah bagi kamu, tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu, untuk kita. Kita mungkin tidak punya segalanya yang orang lain miliki, tapi kita punya satu sama lain. Itu lebih dari cukup." Hesti merasakan kehangatan yang mengalir dari sentuhan tangan Dharma. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bahwa ia tidak perlu lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, atau mendengarkan omongan orang yang selalu bertanya kapan dia akan memiliki anak,
kapan dia akan melahirkan, atau kapan pernikahannya akan menjadi seperti yang seharusnya. Apa yang orang lain pikirkan, apa yang mereka harapkan, itu bukanlah tanggung jawabnya. Yang terpenting baginya sekarang adalah kebahagiaan yang ia rasakan bersama Dharma, suaminya yang sederhana dan penuh kasih. Seiring berjalannya waktu, Hesti mulai merasa lebih tenang dan lebih nyaman dalam pernikahannya. Tidak lagi ada rasa cemas tentang penampilan atau status sosial, karena ia tahu bahwa Dharma tidak pernah menuntut lebih darinya. Mereka berjalan bersama dengan cara mereka sendiri, tanpa perlu mengikuti standar yang ditetapkan oleh orang lain. Ketika mereka pergi berbelanja di pasar, mereka tertawa bersama, berbicara tentang rencana mereka untuk masa depan, dan saling berbagi cerita lucu tentang hal-hal kecil yang mereka alami dalam hidup sehari-hari. Pada suatu akhir pekan, Dharma mengajak Hesti pergi ke sebuah kafe kecil yang terletak di pinggir kota. Hesti merasa bahagia bisa meluangkan waktu untuk berdua, jauh dari kesibukan sehari-hari. Mereka duduk di sebuah meja kecil di pojok kafe, menikmati secangkir teh dan berbicara tentang hal-hal yang lebih ringan. Hesti merasa damai. Tak ada tekanan, tak ada harapan yang tak realistis. Hanya kebersamaan yang sederhana namun penuh arti. Terima kasih telah membuat hidupku lebih baik, Dharma, kata Hesti dengan tulus. Aku tidak tahu bagaimana rasanya hidup tanpa kamu. Aku merasa seperti aku akhirnya menemukan tempatku di dunia ini. Dharma menatapnya dengan senyuman lembut. Aku merasa hal yang sama, Hesti. Kita mungkin tidak memiliki banyak hal, tapi kita punya satu sama lain, dan itu sudah cukup untuk membuatku bahagia. Hesti mengangguk, matanya sedikit berkaca-kaca, tetapi kali ini bukan karena kesedihan. Ia merasa terharu, menyadari betapa jauh perjalanannya telah membawanya, dari seorang wanita yang terluka karena pengkhianatan, hingga akhirnya bisa menemukan kebahagiaan dalam kedamaian yang ia temukan bersama Dharma. Hari demi hari, ia semakin mengerti bahwa kebahagiaan itu tidak datang dengan cara yang kita harapkan, tetapi seringkali datang dengan cara yang tak terduga. Tidak ada jalan yang mulus dalam kehidupan, tetapi dengan saling mendukung, saling memahami, dan saling mencintai, mereka bisa melewati segala hal bersama. Hesti mulai menerima kenyataan bahwa kehidupan bersama Dharma adalah kebahagiaan yang sejati, meskipun tidak selalu sempurna. Sekarang, ketika orang-orang mulai bertanya-tanya tentang pernikahan mereka atau memberikan komentar-komentar yang tidak selalu ramah, Hesti hanya tersenyum. Ia tahu apa yang ia miliki. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari harapan orang lain, tetapi dari penerimaan dan kebersamaan yang tulus. Dengan Dharma, ia tidak lagi merasa tertekan. Ia merasa diberkati. Dan dengan hati yang lebih ringan, Hesti akhirnya bisa mengakui satu hal yang selama ini ia takutkan, bahwa hidupnya, meskipun sederhana, kini penuh dengan kebahagiaan yang datang dari hati yang lapang, dari cinta yang tulus, dan dari perasaan aman bersama seseorang yang benar-benar peduli padanya.